Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan masing-masing kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berhutang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Pakailah kami ya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Mereka yang tersesat. Dan jangan biarkan kami hanya sekedar menyanyikan lagu pujian ini ya Tuhan. Tapi berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil kepada mereka. Berikan Roh-Mu yang kudus itu sehingga membuat kami rela melayani Engkau. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya dia boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik dan dengan jelas, sehingga kami semua juga boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Ya, senang hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, saya tadi terharu juga ya, karena melihat kita semua hadir dari sekolah minggu sampai lansia. Dan saya melihat ketika anak-anak menyanyi, kemudian para lansia kita juga mempersembahkan pujian lewat permainan angklung. Itu semua biarlah memuliakan nama Tuhan. Dan kita semua juga boleh mendapat berkat dari pelayanan mereka. Ya. Nah, senang sekali bisa memberitakan, melayani pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah The Mission Continues. Boleh minta slide-nya? The Mission Continues, ya. Misi berlanjut, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya sudah menyediakan ayatnya di slide. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, saya mau memutarkan sebuah video singkat buat kita semua ya. Nah, mungkin tolong disiapkan ininya ya, suaranya, oke. Saya ini heran ya, kalau ada mau baptis, ikuti 5 kelas. Mau baptis 1 tahun dulu. Loh, di Alkitab dicatat gak ya? Kalau saya ilustrasikan ya, masa Yohanes gini, bertobatlah, bertobatlah. Ikuti dulu 5 kelas, ikuti dulu kelas 1 tahun. Kalau ikut baru dibaptis. Saya yakin Tuhan Yesus pelayanan di dunia 3,5 tahun. Banyak yang gak dibaptis itu saudara. Karena gak ikut 1 kelas, gak bisa baptis. Saudara gak asing dengan yang saya maksud. Ini bikinan manusia ini. Alkitab mencatat, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Itu langsung banyak yang baptis saudara. Petrus 3.000 jemaat. Langsung hari itu dibaptis semua. Kita ini yang bikin sulit sendiri loh. Manusia ini yang bikin sulit. Harus ikut kelas dulu 1 tahun, 2 tahun. Loh, orang kalau sudah mau baptis tanpa dipaksa ya, itu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Karena dia mau jadi ciptaan baru. Nah Bapak Ibu,
video ini belakangan viral di media sosial ya. Mungkin ada di antara kita yang mungkin mendapatkan video ini juga gitu ya. Nah, saya mendapat video ini dari salah satu teman saya yang kemudian ketika dia mengirimkan, dia bertanya, Pak Sur, benar nggak video ini ya? Apa yang dikatakan itu benar nggak gitu? Nah, di dalam video ini si pengkhotbah itu berkata kepada jemaatnya yang mendengar kalau dia tuh heran gitu Bapak Ibu ya. Herannya kenapa? Kenapa kalau untuk dibaptis, nah tadi perikop yang kita baca tadi tentang dibaptis ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kalau untuk dibaptis itu harus ikut 5 kelas dulu gitu ya. Terus dia bilang harus ikut kelas 1 tahun dulu. Lalu dia kemudian menambahkan Bapak Ibu, kalau itu perintah itu untuk ikut kelas itu enggak ada di Alkitab Bapak Ibu. Dan hanya peraturan manusia yang katanya itu dibuat manusia untuk mempersulit orang-orang yang mau dibaptis. Dia tadi berkata kepada jemaatnya kalau mereka tentu tidak asing dengan apa yang dia maksud. Nah Bapak Ibu, saya ketika mendengar video itu saya berasumsi bahwa pernyataannya itu juga tentu kita mengerti Bapak Ibu kalau ditujukan kepada gereja-gereja seperti gereja kita yang mengharuskan jemaatnya itu ikut kelas katekisasi dulu gitu ya. Berapa kali pertemuan Bapak Ibu. Nah, harus ikut kelas katekisasi dulu sebelum dibaptis. Apakah benar bahwa ajaran atau persiapan sebelum baptisan itu tidak alkitabiah? Pernyataan dalam video tadi cukup provokatif ya menurut saya Bapak Ibu. Katanya, nggak perlu ada kelas sebelum baptisan karena itu nggak ada di Alkitab katanya. Nah, tapi apakah benar demikian Bapak Ibu? Apakah benar kalau di zaman Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dan para rasul itu orang-orang langsung dibaptis dan tidak perlu ikut kelas? Apakah gereja saat ini itu salah kalau misalnya mengharuskan kita ikut kelas dulu sebelum dibaptis? Apakah disiplin gereja harus ikut kelas katekisasi itu seperti pernyataan si pendeta tadi adalah peraturan yang dibuat manusia. Peraturan yang dibuat manusia yang kemudian mempersulit orang untuk percaya dan dibaptis. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat dan belajar bersama. Apakah benar demikian seperti yang dikatakan oleh pendeta tadi gitu ya? Apakah baptisan itu hanya soal diselamatkan secepatnya gitu atau justru bagian dari sebuah proses panjang yang penuh dengan keseriusan? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu, apakah benar kalau tidak perlu ada kelas persiapan seperti katekisasi sebelum dibaptis? Karena itu dikatakan tidak ada di Alkitab. Nah, Bapak Ibu, jawabannya enggak benar, Bapak Ibu ya. Tidak benar bahwa tidak perlu ada kelas atau persiapan sebelum dibaptis hanya karena hal itu tidak disebut secara eksplisit di Alkitab. Ya, ketika Alkitab tidak menyinggung soal harus ada kelas dulu sebelum dibaptis, itu bukan berarti itu tidak alkitabiah Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Memang tidak disebut secara eksplisit harus ikut kelas dulu di Alkitab. Akan tetapi Bapak Ibu, si pendeta ini lupa mempelajari konteks budaya dari dan latar belakang orang Yahudi waktu menyatakan pendapatnya itu. Dia lupa mempelajari konteks budaya dan latar belakang orang Yahudi. Kenapa saya katakan demikian? Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan apa? Firman Tuhan itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu punya budaya. Budaya apa? Mereka itu justru dididik dalam kebenaran Taurat sejak masa kecil Bapak Ibu. Sejak masa kecil. Jadi Bapak Ibu, pernyataan pendeta tersebut bahwa orang-orang itu langsung datang percaya lalu dibaptis, itu sebenarnya kurang akurat, kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang datang itu adalah orang-orang Yahudi yang sejak kecil itu sudah dididik dalam kebenaran Taurat. Jadi mereka yang datang itu bukan ucuk-ucuk, gak tahu apa-apa, lalu dibaptis Bapak Ibu. Tidak. Tapi mereka semua itu adalah orang-orang Yahudi
yang dari kecilnya sudah dididik dalam kebenaran Taurat. Nah, si pendeta itu juga lupa. Kalau yang datang kepada Yohanes Pembaptis, yang datang ke bait Allah, mendengar Petrus berkhotbah, lalu bertobat, memberi diri dibaptis, itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah sejak kecil dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang lain Bapak Ibu, dalam Lukas 2 ayat 46 berkata begini. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Ini menemukan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Tuhan Yesus sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus sendiri ikut kelas Bapak Ibu. Ya enggak? Ya. Dia sedang duduk. Alkitab mencatat bahwa dia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya Tuhan Yesus ikut kelas. Ada gurunya di situ. Dan dia mendengarkan mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus saja ikut kelas dan ada guru yang mengajarinya. Kalau Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada usia 30 tahun, bukankah itu artinya Bapak Ibu, dia sudah ikut kelas itu bertahun-tahun bukan? 30 tahun dia ikut kelas Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan Yesus sendiri ikut kelas sebelum dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kenapa kita, siapa kita kalau kita tidak mau ikut kelas sebelum dibaptis Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, tidak benar kalau dikatakan orang-orang yang dibaptis itu tidak ikut kelas. Ya, karena firman Tuhan mengatakan orang-orang Yahudi itu dididik sejak kecil. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sendiri ikut kelas sebelum dibaptis. Kalau Tuhan Yesus sendiri ikut kelas, siapa kita yang merasa diri kita bisa atau mengerti sebelum ikut dibaptis? Nah, yang kedua Bapak Ibu, si pendeta ini nggak teliti waktu mempelajari firman Tuhan, waktu mempersiapkan khotbahnya. Tadi saya katakan kalau dia tidak mempelajari konteks budaya dan latar belakang orang Yahudi. Nah, yang kedua adalah dia tidak mempelajari atau menggali bagian firman Tuhan yang memuat perintah Tuhan Yesus untuk membaptis ini dengan baik dan dengan teliti, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Nih, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani itu sama seperti bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Yunani sama dengan bahasa Indonesia, itu ada 2 jenis kalimat, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kalimat utama dan kedua adalah kalimat pelengkap, ya. Jadi sama nih ya, bahasa Indonesia ada, bahasa Yunani juga ada. Ada 2 kalimat Bapak Ibu. Satu kalimat utama, satu lagi kalimat pelengkap. Misalnya Bapak Ibu, nih. Saya ngomong nih ya, kalimat saya begini. Kami pergi liburan ke Bali, kami menginap di hotel, kami berenang di pantai, kami menikmati matahari terbenam, kami makan babi guling, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalimat saya ini, walaupun kalimatnya panjang, tapi tetap terdiri dari satu kalimat utama dan satu kalimat pelengkap. Ya, kalimat utamanya apa Bapak Ibu? Kalimat utamanya itu adalah kami pergi liburan ke Bali. Ya, kami pergi liburan ke Bali. Dan kalimat-kalimat selanjutnya walaupun panjang itu adalah pelengkap untuk memberitahukan apa sih yang kalian lakukan atau kami lakukan di Bali. Jadi kami pergi liburan ke Bali. Waktu di Bali kami menginap di hotel, kami berenang di pantai, kami menikmati matahari terbenam dan tidak lupa kami makan babi guling, Bapak Ibu. Nah, itu perintah utamanya. Nah, kalau kita baca lagi kalimat perintah tadi Tuhan Yesus ngomong ya. Nah, ada tiga kalimat pelengkap Bapak Ibu. Karena itu pergilah, baptislah, ajarlah. Kalimat utamanya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau kita teliti di dalam bahasa Alkitabnya, bahasa asli Alkitabnya, ada satu kalimat utamanya Bapak Ibu. Dan 3 kalimat pelengkap. Kalimat utamanya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat pelengkapnya apa? Bagaimana caranya menjadikan semua bangsa itu muridku? Pergi, baptis, ajar mereka. Bapak Ibu nangkep ya. Jadi perintah utama Tuhan Yesus itu
adalah menjadikan murid dan bukan membaptis. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Perintah utama Tuhan Yesus itu adalah menjadikan murid dan bukan hanya sekedar membaptis Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan perintah membaptis atau dibaptis ini sebagai perintah utama dan bukannya menjadikan murid, maka Bapak Ibu akan banyak orang Kristen yang dibaptis tapi tidak punya iman yang benar. Kalau kita menjadikan perintah membaptis atau dibaptis ini sebagai perintah utama dan bukannya menjadikan murid, maka akan banyak sekali orang Kristen yang dibaptis tapi tidak tahu apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi juga mengatakan apa? Ajar mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Nah Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Kalau mereka tidak diajar Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan kalau mereka sendiri tidak diajar? Kalau kita menjadikan perintah membaptis atau dibaptis ini sebagai perintah utama dan bukannya menjadikan murid, maka Bapak Ibu, gereja mungkin penuh dengan orang-orang yang menjadi pengikut yang sudah dibaptis saja, tetapi bukan murid. Bukan murid Bapak Ibu. Tuhan Yesus memanggil kita memang untuk menjadi pengikutnya. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, Dia memanggil kita untuk menjadi muridnya. Jangan berhenti hanya sekedar percaya, menjadi pengikut Yesus, dibaptis. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, jadilah murid-murid Kristus. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadilah murid, karena itu adalah perintah utama Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa artinya menjadi murid? Ya, apa artinya menjadi murid gitu? Nah, Bapak Ibu, menjadi murid itu berarti belajar dari gurunya, ya, belajar dari gurunya, mengikuti hidupnya, menjadi seperti gurunya. Nah, menjadi murid Kristus itu artinya belajar dari Tuhan Yesus, mengikuti cara hidupnya, belajar menjadi seperti Dia juga, ya. Seperti apa cara hidup Tuhan Yesus? Lukas 19 ayat 10 berkata, Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, gaya hidupnya Tuhan Yesus seperti itu. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka seharusnya ketika kita menjadi murid Yesus, kita juga belajar gaya hidup Tuhan Yesus. Yaitu apa? Tadi seperti Olive katakan, kita berhutang Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita berhutang Bapak Ibu. Tuhan Yesus hidup dengan kasih dan belas kasihan untuk mereka yang terhilang. Dan kita pun harus seperti itu. Dia tidak menjauhi orang berdosa, tetapi justru datang kepada mereka, memulihkan hidup mereka. Yohanes 8 ayat 11 berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, ini hidup Tuhan Yesus, gaya hidupnya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita seharusnya juga hidup seperti Dia. Kita tidak hidup untuk menghakimi, tetapi kita hidup untuk mencintai, mengasihi, dan membawa pemulihan. Menjadi murid Kristus itu artinya terus belajar dan bertumbuh. Menjadi murid Tuhan Yesus itu artinya kita hidup terus belajar, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 52 berkata, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa bahkan Yesus sendiri hidup dalam ketergantungan kepada Bapanya, bertumbuh secara rohani. Nah Bapak Ibu, ini sebuah teladan yang menunjukkan bahwa kita murid-muridnya juga harus selalu rendah hati untuk belajar, bertumbuh. Yohanes 5 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Seorang murid Kristus harusnya tidak merasa dirinya sudah tahu segalanya. Melainkan seorang murid Kristus terbuka untuk dibentuk, terbuka untuk misalnya diajar oleh Tuhan, misalnya dalam hal belajar mengampuni, belajar memulihkan hidup orang lain. Menjadi murid Kristus bukan hanya soal tahu, tapi mengerti
apa yang diajarkan dan melakukan apa yang diajarkan itu. Tuhan Yesus misalnya memberi teladan dalam hal mengampuni. Ketika di atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kasih, tetapi melakukannya secara radikal, Bapak Ibu. Dia mengampuni bahkan di atas kayu salib. Maka kita semua, Bapak Ibu, sebagai murid Tuhan Yesus, seharusnya juga bukan hanya tahu mengasihi, tahu perintah Tuhan, tapi juga mengerti dan melakukannya. Kita seharusnya tidak menyimpan kebencian, tetapi memilih untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia. Nah Bapak Ibu, ini semua Bapak Ibu, ini semua hanya bisa didapat melalui kelas pemuritan. Ya, ini semua hanya bisa didapat melalui kelas pemuritan, Bapak Ibu. Itulah pentingnya kenapa kita sebelum dibaptis itu harus ikut kelas. Karena kita diajar, Bapak Ibu. Kita diberitahu gaya hidup Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan kita ditantang, Bapak Ibu, untuk mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya kenapa kita harus ikut kelas. Karena itu semua hanya bisa didapat melalui kelas pemuritan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan murid, bukan membaptis. Kita tidak boleh hanya sekedar percaya, diselamatkan, menjadi pengikut Kristus, lalu dibaptis. Tapi kita semua harus berusaha untuk menjadi murid-murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu hanya bisa dicapai melalui program pemuritan yang intensional, konsisten, terus-menerus, Bapak Ibu. Karena itu juga Bapak Ibu, peraturan untuk mengikuti kelas itu sebelum dibaptis bukan perintah manusia, Bapak Ibu. Ya, bukan perintah manusia. Peraturan ini juga bukan dibuat untuk mempersulit orang dibaptis. Tetapi peraturan ini justru sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sendiri. Menjadikan semua bangsa murid dan bukan hanya pengikut atau penggemar Tuhan Yesus. Bapak Ibu, perjalanan iman kita itu, kalau saya mau ibaratkan atau saya ilustrasikan, adalah seperti hubungan cinta seorang pria dan wanita. Ya. Hubungan cinta seorang pria dan wanita. Ketika seseorang jatuh cinta, dia ingin mengenal lebih dekat orang yang ia kasihi. Lalu hubungan itu, ya, kita semua sebagian besar sudah melalui, bukan? Kita tertarik dengan lawan jenis kita, kemudian kita jatuh cinta, Bapak Ibu. Lalu hubungan itu diresmikan dalam pacaran, ya. Mau nggak kamu jadi pacarku? Kita jadian ya, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, ketika kita pacaran secara tidak langsung kita mengatakan apa? Aku mau menjalin hubungan yang serius denganmu. Begitu kan, Bapak Ibu ya? Waktu kita jadian, kita pacaran dengan seseorang, kita sebenarnya sedang berkata, aku mau serius loh dengan kamu. Aku bukan hanya mau menjadikan kamu teman, tapi aku mau menjadikan kamu pacar. Aku serius dengan kamu. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Ketika kita mulai mengenal Tuhan Yesus, tersentuh oleh kasih-Nya, kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, lalu kita membuat sebuah keputusan, Bapak Ibu. Kita membuat keputusan, kita mengaku percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu momen di mana hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu menjadi nyata dan lebih serius. Nah Bapak Ibu, akan tetapi, seperti yang sebagian besar dari kita sudah lalui, kita tidak mau, bukan, hubungan kita cuma sebatas pacaran, bukan? Lalu apa yang kita lakukan? Kita berusaha menjadikan hubungan kita itu, meresmikannya di depan publik melalui ikatan pernikahan. Melalui ikatan pernikahan, Bapak Ibu. Kita menyatakan secara resmi di depan orang banyak, bahwa kita itu, hubungan kita diresmikan di dalam pernikahan. Bapak Ibu, demikian juga halnya dalam iman Kristen, Bapak Ibu. Kita mengikat komitmen kita kepada Kristus, ya. Dan ketika kita mengikat komitmen kita dengan Tuhan Yesus, kita secara resmi di depan semua orang, ya, kita menyatakan diri bahwa kita itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Saya milik Kristus dan mau setia kepadanya. Bapak Ibu, inilah momen baptisan itu. Inilah momen baptisan itu. Ya.
Ketika kita percaya, itu seperti kita menjalin hubungan yang lebih serius, kita pacaran. Ketika kita dibaptis, kita menyatakan diri di depan semua orang bahwa aku adalah milik Kristus dan aku mau setia mengikut Tuhan Yesus. Itu artinya baptisan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah pernikahan juga kita hidup sebagai seorang misalnya suami istri, kita belajar terus mengenal pasangan kita. Seperti itu juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setelah kita dibaptis, kita terus belajar mengenal Tuhan Yesus, belajar bertumbuh dalam pengenalan, setia dalam suka maupun duka. Dalam pemuritan kita membiarkan Roh Kudus membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu Bapak Ibu artinya atau makna dari baptisan itu. Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus ada di dunia, Dia yang melakukan misi Allah, ya. Tuhan Yesus yang melakukan misi Allah. Dia menggenapi misi Allah. Ia datang mencari orang-orang yang berdosa. Ia datang bukan untuk mencari kehendak-Nya sendiri, tapi Dia melakukan kehendak Bapa yang di surga yang mengutusnya. Yohanes 5 ayat 30 berkata, aku tidak dapat berbuat apapun dari diri sendiri, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, dan pada akhirnya mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Namun ketika Yesus bangkit, kemudian Dia naik ke surga yang hari ini kita rayakan, Bapak Ibu. Misi itu tidak selesai, Bapak Ibu. Bukan matinya tidak selesai begini ya. Maksudnya misi itu belum selesai. Ia tidak berkata kepada kita, tugasku sudah selesai. Tuhan Yesus enggak berkata, oh tugasku sudah selesai, sekarang kalian urus sendiri. Enggak, Bapak Ibu. Justru di saat itulah misi Allah itu memasuki babak yang baru. Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar pengganti Tuhan Yesus, tapi Dia pribadi Allah yang sendiri, yang hadir dalam setiap murid Tuhan Yesus. Ia melanjutkan misi itu. Bukan secara terpisah, tetapi melalui gerejanya, Bapak Ibu. Melalui gerejanya. Firman Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Tuhan Yesus mengutus kita semua. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Bapak Ibu, Roh Kudus memakai kita semua, ya, memakai kita semua untuk menjalankan amanat agung itu, menjadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, ini alurnya, Bapak Ibu ya. Allah Bapa mengutus anak. Anak menggenapi atau menjalankan misinya selama Dia ada di dunia. Kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, anak mengutus Roh Kudus. Roh Kudus kemudian memakai gereja. Gerejalah yang melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu. Itulah makna dari tema firman Tuhan kita hari ini. The mission continues. Misi Allah itu berlanjut. Misi Allah itu sekarang ada di tangan gereja, yaitu kita semua. Misi Allah itu menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di satu sisi gereja melanjutkan misi Tuhan, ya. Misi Allah di dunia ini menjadikan semua bangsa murid. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, kita tahu juga bukan, tidak ada gereja yang sempurna. Ya, tidak ada gereja yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Satu hari seorang pria datang kepada pendeta Billy Graham. Dia berkata, Pak Billy Graham, saya sudah pergi ke banyak gereja, tapi saya belum menemukan gereja yang sempurna. Semua gereja pasti ada masalahnya. Banyak orang munafik di gereja, banyak gereja yang salah ajar, banyak gereja yang menyakiti orang. Lalu dia berkata, saya sedang mencari gereja yang benar-benar murni, gereja yang benar-benar sempurna itu. Bapak Ibu tahu apa jawaban pendeta Billy Graham? Dia berkata sambil tersenyum. Dia bilang, kalau kamu menemukan gereja yang sempurna itu, Bapak Ibu perhatikan ya, pendeta Billy Graham ngomong, jangan bergabung. Loh, kenapa Pak Billy Graham? Karena ketika kamu bergabung,
gereja itu nggak sempurna lagi. Gereja itu tidak sempurna lagi. Tidak ada gereja yang benar-benar sempurna, Bapak Ibu. Karena gereja terdiri dari manusia yang tidak atau belum sempurna juga. Mereka semua, kita semua sedang dalam proses dibentuk oleh Roh Kudus. Akan tetapi Bapak Ibu, gereja tetap dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kasih-Nya, mewartakan Injil, membentuk murid Kristus. Bapak Ibu, jangan tunggu gereja menjadi sempurna dulu, baru kita mau bergabung atau melayani. Saya ulangi Bapak Ibu. Jangan tunggu gereja itu menjadi sempurna dulu, baru kita mau bergabung atau melayani. Percayalah Bapak Ibu, tidak akan bisa, tidak akan pernah sempurna. Gereja juga bukan tempat orang sempurna, tetapi tempat orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah dan yang sekarang sedang dibentuk oleh Roh Kudus. Dan seperti kata pendeta Billy Graham tadi, kalau kamu menemukan gereja yang sempurna, jangan masuk ke dalamnya, karena Bapak Ibu dan saya akan merusaknya. Tetapi ini Bapak Ibu, justru di tengah ketidaksempurnaan itulah, di tengah ketidaksempurnaan gereja itu, Tuhan bekerja dan misinya di dunia ini tetap berlanjut. Misi Tuhan Yesus itu sekarang ada di tangan gereja, ada di tangan kita semua sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan bertanya dalam hati kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membaca sebuah renungan yang membuat saya berpikir dan bertanya-tanya dalam hati saya. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda semua memikirkan, gereja seperti apa yang sedang kita bangun bersama. Gereja seperti apa yang sedang kita bangun saat ini di tempat ini. Apakah selama ini kita sedang membentuk gereja yang sungguh-sungguh jadi tempat berteduh, tempat bertembu, atau kita justru membuat sebuah tempat yang gereja itu menjadi sebuah tempat yang bikin gaduh. Bukan tempat berteduh atau bertumbuh, tetapi justru tempat yang bikin gaduh. Gereja seharusnya jadi tempat memeluk, bukan jadi tempat melukai. Banyak orang yang merasa aku lebih aman di luar gereja. Banyak orang yang merasa seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tempat yang seharusnya seperti rumah justru membuat banyak orang ingin kabur. Beberapa orang berhenti datang ke gereja bukan karena mereka berhenti percaya Tuhan, tetapi karena mereka merasa lelah, seringkali diadili, dihakimi tanpa pernah didengar. Mereka ingin datang apa adanya, tetapi merasa harus tampil sempurna dulu supaya diterima. Bapak Ibu, akan ada banyak orang yang tiap minggu datang beribadah, tetapi pulang malah dengan hati yang lebih kosong. Tiap minggu melayani, tapi makin jauh dari jati diri dan relasi dengan Tuhan. Tiap hari berdoa, tetapi hanya rutinitas, bukan hubungan. Kita sering berkata kalau gereja itu bukan panggung, tapi kadang yang diutamakan justru memang penampilan luar dan bukan isi hati. Orang yang berbeda, yang penampilannya beda, latar belakangnya beda, kisah hidupnya berbeda, tidak sama dengan yang lain, malah jadi bahan pergunjingan dan bukan diajak duduk bareng. Gereja seharusnya bukan tempat buat orang yang sudah rapi, sudah pantas Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mencari yang sempurna. Tuhan Yesus berkata kalau dia datang untuk yang patah, yang remuk, yang penuh tanya. Yesus tidak mengundang yang kuat, tapi dia mengundang yang lelah dan berbeban berat. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu, mari kita renungkan hal ini. Apakah gereja ini yang adalah kita semua sudah mencerminkan hati Yesus? Apakah kita sudah jadi rumah bagi yang terluka, tempat aman bagi yang mencari, dan menjadi tempat yang memeluk bagi yang jatuh? Bapak Ibu, jangan sampai kita lebih sibuk menjaga tatanan aturan, tetapi lupa merangkul orang. Jangan sampai gereja kita hanya jadi rutinitas tanpa relasi. Jangan sampai yang kita layani adalah ego bersama kita dan bukan Tuhan yang penuh kasih. Mari Bapak Ibu,
Izinkan Roh Kudus bekerja di antara kita. Membentuk gereja yang hidup, yang mengasihi, yang mengutus, dan yang berani menjadi tempat untuk orang kembali. Bukan tempat lari, tempat sembuh, bukan tempat takut. Biarlah Tuhan memampukan kita semua menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Kau datang bukan untuk mencari orang yang sempurna, tetapi untuk memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Engkau memanggil kami, orang-orang yang remuk, lelah, dan penuh tanya, untuk datang dan beristirahat dalam kasih. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa misi Tuhan belum selesai. Engkau naik ke surga, dan Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memakai kami, gereja-Mu, melanjutkan misi itu di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami menjadikan gereja sebagai panggung dan bukan rumah. Ampuni kami jika kami pernah membuat orang merasa dihakimi sebelum didengarkan. Pulihkan gereja-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami sudah melakukan kesalahan. Bentuk kami jadi komunitas yang rendah hati, yang terbuka dan penuh kasih. Jadikan kami murid-murid yang setia, yang bukan hanya tahu ajaran-Mu, tapi hidup di dalamnya, menghidupi Injil dalam hidup kami. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di keluarga, di kampus, di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah setiap orang yang masuk dalam komunitas ini merasakan pelukan kasih Allah dan bukan tekanan penilaian manusia. Kami rindu ya Tuhan menjadi gereja yang sehat, gereja yang tidak sempurna, tetapi yang sedang dibentuk. Gereja yang berani mengasihi, mengampuni dan merangkul siapapun yang datang mencari Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja itu, kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin.